Halo Toko Muda Flores Timur, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Muhammad Hussein DB. Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk kita mempelajari hal penting untuk mendorong perbaikan Flores Timur. Biasanya saya menyebut dengan kelas Jalan Baru Flores Timur. Ini kelas Jalan Baru Flores Timur. Ya, konsep dan kenapa kemudian ada nama baru ini ya, Jalan Baru Flores Timur, karena saya ingin menuangkan potensi yang kita miliki, kemudian utuh kita persembahkan untuk Flores Timur dalam rangka pengembangan Flores Timur ke depan. Bagi Anda yang saat ini entah berada di Flores Timur, tokoh-tokoh mudanya, masyarakat-masyarakat yang ada di Flores Timur, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh progresif, dan mungkin masyarakat yang sekarang ini sedang belajar di luar Flores Timur, sedang mencari nafkah di Flores Timur. Video ini sebagai bagian dari mengajak kita semua untuk kembali membangun Flores Timur secara lebih baik dengan kekuatan yang kita miliki. Kemarin di video sebelumnya saya juga sudah menyampaikan kepada Anda semua tentang kita menyusun cerita, kita membangun imajinasi kita secara lebih baik untuk membangun Flores Timur. Maka hari ini saya ingin membuat kelas kecil begitu ya, mungkin yang lebih sederhana, tidak terlalu banyak waktunya sehingga memberikan kesempatan kepada Anda untuk belajar lebih detail. Ini saya sebut dengan kita membuat kurikulum yang lebih sederhana sehingga siapapun Anda, dimanapun Anda, untuk bisa mengambil peran dalam membangun kebaikan Flores Timur. Nah, kita tentu ingin Flores Timur lebih baik begitu ya. Kalau kita lihat di sejarah-sejarah sebelumnya, tentu Flores Timur juga sudah banyak perkembangan begitu ya. Tetapi kalau misalnya sekarang ini kita ingin memajukan Flores Timur, maka kita butuh tahapan yang lebih strategis begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya fokus membahas soal bagaimana caranya kita semua mengambil peran untuk membangun Flores Timur. Saya membuat strategi ini dengan pola yang sering kita sebut dengan teori Appreciative Inquiry, atau orang menyebutnya dengan AI, atau Appreciative Inquiry, AI. Nah, teori Appreciative Inquiry ini sebenarnya sudah dipakai di banyak negara begitu ya, dalam rangka untuk mendorong perbaikan daerahnya, termasuk juga bisa juga di universitas, bisa juga di kampus, bisa juga di negara-negara maju yang menggunakan teori ini untuk memberikan perbaikan terhadap daerah yang kemudian dia miliki. Sebut saja misalnya pernah dilakukan di Brazil dalam rangka program mengembalikan anak jalanan ke rumah masing-masing dengan menggunakan teori Appreciative Inquiry. Ini adalah teori untuk membangun kesadaran semua orang untuk memberikan apresiasi kebaikan yang kita miliki. Nah, dalam kesempatan ini, dalam teori AI ini, ada 4 tahapan yang kemudian kita bisa lakukan. Tahapan yang pertama, dia menyebut dengan, kita sebut tahapan Appreciative Inquiry ini. Yang pertama disebut dengan Discovery. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam teori AI ini di tahapan yang pertama, Discovery. Discovery itu adalah mencari lalu kemudian menggali potensi yang kita miliki. Sebut saja misalnya di Flores Timur kita punya sumber daya alam, kemudian sumber daya sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, kemudian sumber daya lain gitu ya, atau potensi lain begitu ya. Nah, ini yang kemudian akan kita lakukan. Sebut saja misalnya di teori yang pertama terkait dengan discovery ini, kita bisa mengeksplor tentang apa yang kita miliki. Kalau sumber daya alam, kita punya banyak hal ya, pantai yang keren, ikan yang bagus, kemudian juga kita punya palawija, kita punya kelapa, kita punya kacang dan jagung ketika musim panen, kita punya padi begitu ya, kita punya kopra gitu ya, kita punya
banyak lagi yang kemudian bisa dikembangkan di sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Termasuk misalnya bagaimana kita bicara soal sumber daya manusianya. Di Flores Timur kita lihat misalnya di 3 pulau besar itu, ada di Pulau Flores, ada di Pulau Adonara, kemudian ada Pulau Solor, itu tentu punya potensi masing-masing. Belum lagi kita bicara soal kesenian, belum lagi kita bicara soal potensi anak-anak yang mungkin suaranya bagus bernyanyinya, kemudian kreativitasnya bagus, tokoh-tokoh mudanya, guru-guru potensial. Nah, itu bagian dari sumber daya manusia yang kemudian kita miliki. Nah, ini tahapan pertama yang kita sebut dengan discovery. Tahapan kedua dalam pengembangan teori appreciative inquiry ini adalah kita sebut dengan dream. Apa itu dream? Nah, tahapan dream ini adalah tahapan yang kita sebut dengan bagaimana kemudian kita memimpikan Flores Timur itu. Bagaimana kemudian kita mengeksplorasi apa yang kita miliki, lalu mimpi apa sih yang mau kita raih terkait dengan kepentingan Flores Timur ini. Menurut saya mimpi yang paling standar adalah kita menginginkan mensejajarkan IPM Flores Timur dengan kabupaten atau kota lain, gitu ya. Salah satu hayalan kita atau salah satu keinginan kita adalah ingin menghantarkan Flores Timur ini IPM-nya sejajar dengan IPM yang lain. Kalau IPM kita, indeks prestasi manusia, indeks pembangunan manusia kita itu berada di posisi 62,98. Ini posisi kita ke-8 ini, ya, posisi ke-8 di Flores Timur saat ini. Dari 19 kabupaten kota yang ada di Flores Timur, kita posisi ke-8. Nah, kalau misalnya mau mengejar di posisi yang paling tinggi di NTT, itu di Kota Kupang. Kota Kupang sekitar 7 indeks prestasi manusianya, indeks pembangunan manusianya cukup tinggi begitu ya, 7, lah. Gitu ya. Kalau kita masih 62, dia 75, kalau saya tidak salah. Nah, ini memang memberikan gambaran terhadap bagaimana kemudian kita sebagai anak muda Flores Timur itu bisa meraih apa yang kemudian kita inginkan, menghantarkan Flores Timur secara lebih baik. Nah, yang ketiga adalah kita mau mendorong apa yang kita sebut dengan teori appreciative inquiry ini pada tahapan ketiga, yaitu kemudian mendesain. Apa itu? Desain. Nah, pola desain ini bagaimana kemudian setelah kita menginginkan atau menghayal atau mengimajinasi Flores Timur ingin menduduki posisi yang ke-1 di Nusa Tenggara Timur, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian melihat indeks pembangunan manusia kita. Kalau indeks pembangunan manusia itu bahas hanya soal 3 hal. Satu, dia bahas soal pendidikan. Kemudian yang kedua dia bahas soal kesehatan. Kemudian yang ketiga dia bahas soal ekonomi. Sebenarnya kalau cerita tentang indeks pembangunan manusia, dia akan berbicara atau akan mendeskripsikan atau bicara soal 3 tahapan ini. Maka kita harus mendesain bagaimana pola pendidikan yang kemudian mau kita lakukan, bagaimana pola kesehatan yang kemudian kita punya, bagaimana kemudian pengembangan ekonomi yang kemudian mau kita kejar. Nah, yang lain adalah terkait dengan setelah mendesain bagaimana kemudian pendidikannya. Sebut saja misalnya bisa kita adopsi strategi-strategi pembelajaran yang baik. Misalnya di setiap daerah, anggaplah di setiap kampung itu kita bisa membuat kelompok-kelompok belajar yang kecil begitu ya, untuk mendorong perbaikan Flores Timur. Termasuk di kampung-kampung kita bisa buat kelompok-kelompok belajar kecil yang tidak terlalu banyak, tapi dia punya kurikulum yang bagus mendorong perbaikan Flores Timur. Yang terakhir, pada tahapan yang terakhir terkait dengan appreciative inquiry itu adalah destinai. Apa itu destinai? Destinai adalah tujuan akhir yang mau kita capai dalam rangka untuk menuju mendorong perbaikan indeks pembangunan manusia yang ada di Flores Timur.
Tentu niat yang paling terakhir adalah ingin mensejajarkan atau ingin menaikkan indeks pembangunan manusia yang ada di Flores Timur. Misalnya kita ingin apakah mau kayak di Kota Kupang yang paling pertama di NTT, atau kita mau yang seperti di Yogyakarta, Kota Yogyakarta yang posisinya paling pertama dari 514 kabupaten kota. Maka tujuan yang paling akhir kita ingin mensejajarkan atau menaikkan posisi kita yang sekarang misalnya berada di 62,89, ingin sampai kepada setidaknya posisi yang ke-80 misalnya begitu ya, ke-80. Kan 80 itu nilainya A. Kalau kita bisa sampai 80, maka posisi kita sudah bisa naik dan bisa berkembang. Saya kira ini langkah awal. Semoga bisa memberikan gambaran. Ini nanti akan saya jelaskan secara lebih detail, tahap per tahap, langkah per langkah, untuk kita buat kurikulum yang lebih baik dan progresif. Bagi Anda yang ingin begitu ya, mau membangun Flores Timur, maka silakan bergabung bersama saya untuk kita buat desain yang lebih bagus untuk mendorong perbaikan Flores Timur. Terima kasih atas Anda yang menyaksikan video ini, dan salam hormat dari saya, DB.